Baik, selamat siang Bapak. Perkenalkan, nama lengkap saya Franciscus Erlian, NIM 180303019, kelas Sosiologi D, semester 6. Di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan ujian tengah semester dari mata kuliah metode penelitian kualitatif. Baik, langsung saja. Di mana tugasnya yaitu membuat jurnal yang berkaitan dengan judul proposal yang saya ambil kemarin, di mana judul proposalnya yaitu persepsi masyarakat terhadap penetapan desa yang berbasis agrowisata. Ya, saya samakan dengan jurnal yang saya kutip, yaitu persepsi masyarakat dan strategi pembangunan agrowisata di Desa Sitembayan, Kecamatan Bandem, Kabupaten Karangasem, Bali. Baik, langsung saja ke latar belakang. Pada zaman sekarang sudah ada banyak tren yang berbeda pada konsumsi wisata masyarakat. Ada pergerakan kebutuhan masyarakat akan rekreasi, dari yang biasanya belanja, sekarang sudah beralih ke wisata alam. Kita tahu bersama bahwa masyarakat untuk saat ini, di mana mereka lebih menyukai untuk melakukan rekreasi di alam, karena keseharian mereka di kota sangatlah padat, selalu berhubungan dengan kerja, tetapi tidak mempunyai kesempatan untuk berwisata atau berlibur. Jadi salah satu pilihannya yaitu berlibur di tempat wisata, dan ini sangat membuka peluang karena banyaknya peningkatan wisatawan untuk berkunjung ke tempat-tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk menarik para wisatawan. Kemudian yang berikut adalah persepsi masyarakat sekitar area agrowisata sangatlah penting untuk diketahui agar pengelolaan agrowisata akan lebih baik dan dengan melibatkan masyarakat. Jadi di sini keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan desa yang berbasis agrowisata itu sangatlah penting, karena para wisatawan yang datang berkunjung untuk berwisata tidaklah hanya sekedar untuk melihat keadaan alam yang mereka inginkan, tetapi lebih kepada bagaimana kehidupan masyarakat juga, kehidupan masyarakat sekitar berkaitan dengan adat istiadat, kebiasaan mereka, dan segala macam. Kemudian dilanjutkan yang berikut adalah terbentuknya persepsi dimulai dengan yang pertama, pengamatan yang melalui proses hubungan melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, dan menerima suatu hal yang kemudian seorang menseleksi, mengorganisasi, kemudian mengintrospeksi informasi yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti. Ya. Sebelum kita memulai penelitian, yang dilakukan pertama adalah pengamatan. Objek apa yang kita mau teliti? Nah, itu menjadi gambaran dasar dulu. Kemudian dalam pengamatan tersebut, jadi lakukanlah mendengar, menyentuh, merasakan, dan menerima suatu hal yang kemudian seorang menseleksinya. Ya. Kemudian dilanjutkan yang berikut. Dalam pengembangan agrowisata, tidak hanya sekedar menikmati sumber daya alam dan indahnya perkebunan saja, tetapi para wisatawan bisa menerima atraksi spesifik, yaitu dilakukan oleh masyarakat dan dapat lebih ditonjolkan, namun tetap menjaga nilai estetika masyarakat lokal yang ada. Ya. Di dalam pengembangan agrowisata, keterlibatan masyarakat di sini juga sangatlah penting, ya, di mana para turis ataupun para turis lokal ataupun mancanegara, mereka datang itu bukan hanya sekedar, ya saya sudah menekankan dari awal, mereka bukan hanya sekedar untuk menikmati keindahan alam yang ada,
Tetapi bagaimana juga dengan kehidupan di sekitar tempat wisata tersebut? Ya, kehidupan tersebut ya tentunya dengan kehidupan masyarakat sekitarnya. Seperti bagaimana dengan adat istiadat, kebiasaan, ataupun bagaimana dengan berkaitan dengan interaksi dari masyarakat sekitar. Apakah ramah, apakah mereka terisolir atau bagaimana. Itu sangat menarik juga untuk para wisatawan untuk datang kunjung di tempat tersebut. Ya. Kemudian dikutip di kupanggetera.com, pemerintah NTT saat ini sedang menata destinasi wisata unggulan baru berbasis komunitas. Penataan dinasti baru tersebut meliputi pembangunan infrastruktur menunjang berupa homestay, cottage, dan restoran. Tentunya di banyak tempat sudah mulai ada perubahan, di mana dengan keterlibatan pemerintah di sini sangatlah diperlukan untuk pengembangan desa wisata ini. Kemudian Wakil Gubernur NTT Joseph Naisoi mengatakan bahwa saat ini kami sedang menata dinasti wisata unggulan baru berbasis komunitas Pemprov, dalam hal ini Dinas Pariwisata, sementara membangun fasilitas penunjang antara infrastruktur homestay dan restoran. Kemudian yang berikut adalah potensi pengembangan agrowisata. Pengembangan agrowisata di suatu tempat tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses. Proses itu biasanya terjadi secara cepat atau lambat, tergantung dari berbagai faktor eksternal, ya berkaitan dengan dinamika pasar, situasi politik dan ekonomi makro, dan faktor internal tersendiri, yaitu di tempat yang bersangkutan, kreativitas dan mengelola aset yang dimiliki. Pengelolaan pariwisataan pada dasarnya melibatkan 3 kelompok pelaku: sektor bisnis, sektor profit, dan sektor pemerintah. Pemerintah diharapkan dapat memberdayakan, mengayomi, dan memberlakukan peraturan-peraturan tidak sekedar untuk mengarahkan perkembangan, melainkan juga untuk praktisan atau mendorong sektor-sektor pendukung dalam mewujudkan pengembangan agrowisata. Ya, dalam hal ini saya sudah menekankan dari tadi, di mana keterlibatan pemerintah ini sangatlah dibutuhkan. Di mana di tempat yang saya teliti, yaitu di Desa Colol, Kecamatan Lambaleda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, di mana kemarin sudah ditetapkan sebagai salah satu desa wisata oleh pemerintah daerah. Tetapi yang menjadi kejanggalan untuk sampai dengan saat ini, di mana kurangnya keterlibatan dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi petani, dalam hal ini petani kopi, karena penetapan desa berbasis agrowisata itu yang menjadi objeknya itu adalah kebun kopi, di mana kebun kopi di Desa Coro itu sangatlah banyak, dan itu sangat banyak mempengaruhi wisatawan luar ataupun wisatawan lokal untuk berkunjung ke Solo. Tetapi sampai dengan saat ini belum adanya keterlibatan dari pemerintah, ya dalam hal pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan yang pertama pengelolaan kopi, kemudian berkaitan dengan penetapan desa agrowisata kemarin. Masyarakat di sana itu kurang adanya pengetahuan mengenai desa yang berbasis agrowisata itu. Itu karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat. Jadi kemudian pengembangan tentang agrowisata. Pengembangan tentang agrowisata atau agroturisme bermula dari ekoturisme. Ekoturisme adalah paling cepat bertumbuh di antara model pengembangan pariwisata yang lain di seluruh dunia dan memperoleh sambutan yang sangat serius. Ekoturisme dikembangkan di negeri berkembang sebagai sebuah model yang dikembangkan yang potensial untuk melihat sumber daya alam dan mendukung
mendukung proses perbaikan ekonomi masyarakat lokal. Kemudian yang berikut, pengembangan agroturisme merupakan kombinasi antara petani dan dunia wisata untuk liburan desa. Kemudian yang berikut adalah pengembangan agroturisme merupakan kombinasi antara petani dan dunia wisata untuk liburan di desa. Pada era otonomi daerah, agrowisata dapat dikembangkan di masing-masing daerah tanpa perlu ada persaingan antar daerah, mengingat kondisi dan wilayah daerah Indonesia sangatlah beragam. Kemudian yang berikut, cara mengembangkan agrowisata. Yang pertama melalui observasi. Saya ulang, cara menemukanali pengembangan agrowisata. Yang pertama dilakukan melalui observasi, yaitu pengumpulan data dan dengan mengadakan pengalaman langsung ke objek atau lokasi penelitian untuk dapat gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti. Kemudian yang berikut adalah melalui wawancara, yaitu dengan menayangkan landung kepada respon berkaitan dengan apa yang kita teliti. Kemudian dilanjutkan ke yang berikut adalah desa wisata. Desa wisata Colol, di mana itu adalah desa yang saya teliti kemarin. Salah satu daerah di Manggarai Timur yang dikenal dengan kopi dan wisata alamnya adalah Desa Colol, Kecamatan Lambaleda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Colol memang mengesankan, hijau teduh, udaranya sejuk dan diselimuti kabut tipis. Tipografi yang berbukit-bukit dengan ketinggian 1100 sampai dengan 1300 meter di atas permukaan laut. Daerah ini sangatlah ideal untuk budidaya tanaman kopi. Ya. Jadi saya menjelaskan sedikit berkaitan dengan kopi yang ada di Desa Colol. Di mana kopi, ada 3 jenis kopi di Desa Colol yang sangat mendunia, yaitu Yellow Cultura atau kopi Kolombia kuning. Kemudian berkaitan dengan kopi Arabica dan kopi Juria. 3 kopi ini merupakan 3 kopi yang sudah mendunia, bahkan berkali-kali sudah dimasukkan di media-media nasional seperti TV One, Metro TV, kemudian iNews, dan masih banyak lagi media yang meliputi berkaitan dengan kopi yang ada di Desa Colol ini. Jadi berkaitan dengan sejarah kopi Colol ini sendiri, di mana dibawa oleh bangsa Portugis waktu menjajah Indonesia pada tahun 1919. Ya, mereka sudah membawanya ke Colol, dan pada waktu itu mereka juga melakukan yang namanya sayembara kopi. Tapi lakukan sayembara kopi itu dilakukan se-NTT, dan yang menjadi juara adalah di Desa Colol kemarin. Nah, desa wisata yang berbasis tanaman kopi ini sangatlah ideal untuk dikembangkan di Indonesia. Kemudian adapun regulasi berkaitan dengan penetapan desa wisata, ya ada Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengembangan desa wisata. Ya. Kemudian yang berikut adalah setelah resmi di-launching pada 11 November 2020 lalu oleh Bupati Manggarai Timur Agas Andreas, ada 5 desa wisata Taman Desa Wisata Alam atau TVA, yakni Desa Nangambau, Bamo, Compang Dejing, Gololoni, dan Colol, memiliki 4 elemen penting untuk diperhatikan. Yang berikut aksesibilitas. Ya, yang pertama itu aksesibilitas atau akses menuju desa wisata harus mumpuni hingga wisatawan yang menuju ke lokasi merasa nyaman. Ya. Jadi berkaitan dengan aksesibilitas ini adalah salah satu faktor penunjang ya untuk bagaimana para
para wisatawan berminat untuk datang berkunjung ke tempat tersebut. Kemudian yang berikut, yang kedua, atraksi harus memperhatikan juga soal keunikan apa saja yang ada di situ. Ya, contohnya salah satu keunikan dari masyarakat Solo yaitu dengan mengkonsumsi kopi tanpa gula. Nah, itu menjadi salah satu keunikan dari masyarakat Solo. Dan juga canda tawanya yang setiap hari tidak pernah terlepas dari yang namanya canda dan tawa. Kemudian yang ketiga yaitu amenitas berkaitan dengan soal apa saja yang di sana. Dalam hal ini harus mengutamakan peran serta dari masyarakat. Kemudian yang keempat berkaitan dengan awareness, yaitu kesadaran dari masyarakat setempat atas kehadiran desa wisata ini. Kemudian itu saja latar belakang yang saya jelaskan. Adapun kekuatan berkaitan dengan riset yang saya teliti dengan yang ada di jurnal. Yang pertama berkaitan dengan kekuatan, datanya sangat mendukung dan memiliki informasi yang memberikan penjelasan yang sangat benar-benar jelas. Kemudian, adapun kelemahan dari artikel yang saya review, dari metode yang digunakan hanya satu metode saja. Kemudian berkaitan dengan kesamaan dan riset yang saya review, di mana riset yang saya review sama-sama membahas tentang persepsi masyarakat yang berkaitan dengan penetapan desa berbasis agrowisata. Kemudian perbedaan untuk saya punya riset, penjelasan dan latar belakang lebih menekankan gambaran umum dari desa yang berbasis agrowisata sebelum masuk ke pokok-pokok pembahasan yang diteliti. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.